pembelajaran pada pagi hari ini kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelasnya silakan memimpin doa. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Oke, terima kasih. Ini yang nggak masuk berapa anak? Siapa? Abdul Salam Ibnu Haryanto, Ade Ilhan Nur, Adela Herdiana, Ahmad David Rizky, Ahmad Diksa, Ahmad Burhanuddin, Andina Nur Laila, Anggita Nur Rahman, Aulia Maraya, Ayu Andini, Ayu Ningya Sekar, Dava Herdiansyah, Dava Naufal, Dani Syah Alam, Dea Setia, Erlaniza Irawan, Giska Mainanda, Irsyad Bintang, Kevin Bastian, Meisela, Muhammad Dimas, Najita Isa, Nathanael, sakit, ada surat izinnya enggak? Oh, belum. Nazilatul Nisfia, Novita Yanti, Revanola, Rino Aldi, Rizal Maulana, Safina, Salma, Sekar Putri, Farelio, Bidat Hanif, Sheila, Zahra Halimah. Oke, yang nggak masuk 2 ya berarti. Ya, Ibu mulai masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini. Kita melanjutkan materi minggu kemarin ya. Kemarin kita sudah bahas tentang perubahan sosial dari pengertian dan lain-lain. Kita ulas balik. Nah, sebelum itu Ibu punya video tentang perubahan sosial yang ada di sekitar kita. Kita lihat bareng-bareng dulu ya. Belakang kedengeran nggak? Nih, lebaran zaman dulu versus zaman sekarang. Kue kering, terus dari aspek petasan dulu dan sekarang. Mudik dulu, takbiran dulu dan sekarang. Ucapan lebaran. Amplop salam tempel. Nah, dari video ini nanti akan menuju ke pretest. Jadi Ibu pengen melihat seberapa jauh kalian paham materi yang sudah kita bahas minggu kemarin dan juga ini tentang video ini. Buat linknya silahkan di scan barcode-nya. Nih, yuk dikeluarkan HP-nya, di scan semuanya. Kalau yang nggak bisa, ini bisa di share ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal pretest. Bisa nggak? Kalau nggak bisa dari kamera, dari Google. Coba. Ada kendala? Soalnya cuman yang pretest ya. Bintang udah belum tahu. Jangan diawur ya, dia. 10
Yo, 5 menit lagi. Silakan aman, Java. Jawab masing-masing ya, jangan diskusi ya. Biar tahu seberapa pemahaman kalian sebelum memulai pembelajaran. Udah, rekam. Tiga menit lagi. Oke, 2 menit lagi. Cuma 10 soal ya. Namanya pretest. Tujuan pretest itu ketika kalian belum mendapatkan materi, Ibu pengen lihat seberapa paham kalian mengulas materi yang sebelumnya. Jadi soalnya emang yuk, 2 menit lagi. Farel udah kan? Udah. Ibnu udah belum? Nanti nanti ya akan mengerti. Oke, 1 menit lagi. Silakan segera disubmit. Karena udah. Yang lain udah? 1 menit lagi. Udah ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo, HP-nya disimpan. Kita masuk ke materi perubahan sosial. Ini lanjutannya yang pertemuan kemarin ya. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu mampu menjelaskan pengertian perubahan sosial, selanjutnya mengidentifikasi teori perubahan sosial, lalu menganalisis proses yang terjadi dalam perubahan sosial, serta mengkaitkan dengan realitas di sekitar masyarakat. Terus ini video yang tadi untuk pretest. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian perubahan sosial dari 2 tokoh. Kemarin udah dari Seno Sumarjan. Ada yang bisa
menjelaskan angkat tangan. Ayo, yang mana ya? Nah, kamu. Dari sel Sumatjen yang keras ya. Hakikat perubahan sosial menurut sel Sumatjen itu menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada beberapa elemen masyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Oke, benar, betul sekali. Nah, kunci dari pengertian perubahan sosial selo Sumatjen yaitu pada bagian lembaga kemasyarakatan. Jadi selo Sumatjen itu memandang perubahan sosial dari segi lembaga kemasyarakatan yang nantinya akan mengubah nilai, sikap, perilaku pada kelompok masyarakat. Jadi perubahan sosial itu bisa terjadi ketika ada interaksi di dalam suatu kelompok masyarakat. Yang selanjutnya dari John Lewis Gillen, yaitu suatu variasi atau cara hidup yang diterima baik maupun buruk ya akibat adanya kondisi geografis, material, perpindahan penduduk, difusi atau penemuan baru. Jadi perubahan sosial itu nggak mungkin tiba-tiba langsung ada. Pasti ada penyebabnya entah sekecil apapun. Contohnya yang baru kita alami yaitu COVID-19. COVID-19 itu memberikan perubahan atau dampak yang sangat besar untuk kita. Contohnya masker, yang dulu kita jarang maskeran, sekarang kemana-mana harus maskeran. Terus vitamin, kita jadi tahu vitamin-vitamin yang baik untuk imun tubuh. Nah itu contoh perubahan yang ada di sekitar kita. Oke lanjut. Nah disebut lembaga apa yang mempengaruhi perubahan? Institute of Change itu lembaga yang mempengaruhi perubahan, bukan? Farel tahu nggak Rel? Institute of Change itu lembaga yang mempengaruhi perubahan, bukan? Ya, ada jawaban lain, bintang. Lembaga yang mempengaruhi perubahan itu Institute of Change, bukan? Ya, ada yang jawab tidak? Gak apa-apa, silakan. Ada yang jawab tidak? Ada yang punya jawaban lain mungkin yang sudah belajar sebelumnya? Siapa? Ayo. Betul nggak lembaga yang mempengaruhi perubahan itu Institute of Change? Ya. Hah? Ibnu benar nggak lo? Ya. Gimana? Tidak. Siapa yang jawab tidak? Beneran. Jawabannya memang tidak. Lembaga itu bukan maksudnya institut, itu bukan berarti terus langsung lembaga yang mempengaruhi perubahan gitu ya. Jawabannya yaitu agent of change. Lembaga yang mempengaruhi perubahan itu disebut agent of change. Kayak yang dikatakan oleh Selo Sumatjen tadi, perubahan sosial itu terjadi ketika lembaga kemasyarakatan itu mengubah nilai, perilaku, dan norma. Nah, apa sih lembaga itu? Lembaga itu disebut dalam sosiologi itu agent of change, bukan institute of change. Jadi nanti misal kalian ujian, sosiologi itu memilih yang paling benar di antara yang benar. Institut juga lembaga, tapi bukan. Itu bukan istilah sosiologinya lembaga sosial. Lanjut. Nah, kita akan membahas mengenai 3 teori perubahan sosial. Ada teori evolusi, ada teori siklus, dan juga ada teori konflik. Yang pertama dari teori evolusi. Teori evolusi itu dilihat di mana ketika perubahan terjadi secara bergilir, terus menerus sampai menemukan titik jenuh. Itu dari siklus ya. Nih, pola yang berulang, tidak direncanakan atau diarahkan, tetapi polanya berulang. Kunci dari siklus. Ayo bintang ulangi teori siklus apa bintang? Dari siklus adalah perubahan sebagai sesuatu yang berulang-ulang. Pola perubahan siklus adalah pola perubahan yang terus berulang. Nanti kata kuncinya teori siklus, Berulang-ulang. teori yang berulang-ulang. Betul. Nah, kalau teori evolusi itu kesatuan yang ditentukan oleh proses berkembangnya akal budi manusia. Jadi kuncinya kalau evolusi itu meningkat terus. Kalau siklus itu kayak bergelombang.
ini nanti bakal sering keluar di soal sampai kalian lulus atau kalian mungkin ambil sosiologi. 3 teori ini akan sering banget keluar. Yang ketiga yaitu teori konflik, di mana perubahan terjadi akibat suatu permasalahan. Contohnya yang terbaru, cawapres ya, yang usianya dipermudah dan akhirnya menimbulkan suatu konflik, betul. Menimbulkan suatu konflik di mana adanya konflik menghasilkan kompromi yang berbeda di semua kondisi. Ada yang ditanyakan? Ada yang bisa ngasih ringkasan ketiganya? Yuk, ya bisa ya. Yang siklus kuncinya apa? Yang evolusi apa? Yang konflik apa? Oke, jadi kalau teori perubahan yang siklus itu perubahannya itu secara berulang-ulang. Terus kalau dari yang konflik itu teori perubahannya itu dibicarakan. Ya, suatu kompromi yang berbeda adanya konflik karena perbedaan kata. Oke, betul. Yang terakhir? Nah, evolusi itu dikarenakan adanya proses perkembangan oleh manusia. Oke, tepuk tangan dulu. Lanjut. Kita langsung ke contoh. Nah, ini yang pertama, teori evolusi. Kemarin Ibu masih memberikan gambaran secara garis besar ya. Nah, ini contoh nyata teori evolusi. Ada yang tahu ini teori dari siapa? Darwin, betul sekali. Bisa dipercayai atau bisa tidak ya. Nah, sesuai dengan teori evolusi tadi, yaitu perkembangan akal budi manusia, di mana awalnya bagi sebagian orang mempercayai bahwa manusia itu berawal dari kera. Oke. Lalu berkembang ada zaman namanya Neolitikum, Paleolitikum, Meganthropus. Banyak banget dari manusia yang awalnya nggak bisa menjamu, meramu, memotong, akhirnya bisa sampai sekarang adanya teknologi. Itu contoh teori evolusi. Betul. Lanjut. Teori siklus. Ada yang bisa ngasih gambaran kenapa ini masuk teori siklus? Yang cewek-cewek yang suka pakai pasmina siapa? Kamu? Sekar? Siapa? Sheila. Gimana? Kenapa ini kok gambarnya kayak gini gitu teori siklus? Dari teori siklus kan grafik itu kan berulang terus kan. Nah, jadi dari gambar itu terlihat bahwa dari dulu itu sebenarnya udah pakai pasmina. Nah, dan sekarang tuh diulang lagi bahwa kalau sekarang tuh tren lagi pasmina, cuman mengikuti perkembangan zaman budayanya lebih beda, lebih apa ya, kayak mengikuti perkembangan zaman aja. Oke, tepuk tangan. Sebelum kita lahir, bahkan sebelum ibu kita lahir, orang berhijab itu menggunakan pasmina yang cuma disamper ke apa ya bahasa Indonesia yang disamper ke sandal ke disampirkan ya, pokoknya gitulah. Jadi bahkan mungkin sebelum ibu kita lahir, pasmina itu ada, tapi mungkin dulu namanya bukan pasmina ya, dulu ada yang namanya turban, ada namanya selendang. Nah, tapi seiring perkembangan zaman tadi, teori siklus itu kuncinya berulang. Kemajuan sekarang di pasmina yang ada sekarang, selebgram atau yang lain-lain itu menggunakan pasmina di sehari-hari. Bahkan mungkin kita sendiri kadang misalnya cewek-cewek ini jajan sebelah malas pakai jilbab, pasmina sampai keluar gitu kan. Nah, itu contoh terjadinya teori siklus. Oke, kalau enggak yang kemarin ibu contohkan celana cutbray, nggak apa-apa ini saja. Celana apa? Celana cutbray. Dulu kan celana cutbray kan norak ya. Kalau kata benda apa? Tang? Celana cutbray kenapa tang? Kemarin kan kamu bilang celana cutbray kamu desa. Salah. Kemarin celana cutbray itu sekarang mulai keren lagi ya. Mulai menggunakan, banyak yang menggunakan celana cutbray dalam kegiatan sehari-hari. Itu contoh dari segi fashion. Selanjutnya mulet, ini Nathan ya jadi ya. Nathan nggak masuk ya. Nah, perkembangan mulet itu sebenarnya
sebelumnya itu sudah ada potongan mulet. Nah, pada artikel ini dijelaskan ngetren lagi. Ini 6 potret ganteng Jeffrey Nicole dengan gaya rambut mulet. Jadi kayak apa ya, berkelanjutan terus. Teori ini tuh berkelanjutan. Nanti mungkin ini nanti akan jadi normal lagi. Terus mungkin nanti di zaman cucu atau cicit kita nanti akan berkembang lagi. Nah, itu teori siklus tidak membosankan. Akan ada terus perkembangan di dalamnya. Oke? Ada yang ditanyakan dari teori siklus? Aman ya. Lanjut ke teori konflik. Ini pernah lewat FGP kalian nggak? Apa kasusnya? Yang keras apa? KKB. Oh, yang keras itu loh apa? KKB kenapa? Ayo yang keras. Gimana? Membuat kesepakatan Sama Pak. membuat kesepakatan Aparat. ya. Ya, betul. Dalam satu gambar ini ada 2 konflik. Kalau kalian kan Gen Z ya, sudah banyak menggunakan TikTok. Kalau kalian lihat foto ini ada 2 konflik. Tren foto ini tuh ada 2 konflik. Yang pertama konflik KKB antara masyarakat Papua yang tidak mau digusur atau ingin merdeka dengan anggota BRIMOB yang bertugas di sana, dan akhirnya ini nggak kelihatan ya. Di sini tuh ada satu kepala suku dia turun. Dan jadi dalam kasus ini aparat negara berusaha untuk mengajak berkompromi dari yang awalnya berkonflik, akhirnya berkompromi untuk ini tadi meminta kedamaian. Maunya gimana sih? Maunya Papua itu gimana? Mereka kan sebenarnya ingin merdeka, ingin membuat negaranya sendiri. Tapi ya tentu saja tidak bisa. Pemerintah selalu berusaha untuk menggandeng Papua sebagai salah satu wilayah Indonesia. Salah satu caranya dengan ini, sering menurunkan perwakilan-perwakilan untuk melakukan kerjasama di Papua. Betul yang dikatakan Ibnu tadi, apa KKB. Terus yang konflik kedua, mungkin kalian bisa lihat nanti ya. Ini ada konflik antara mahasiswa dan aparat. Jadi kayak perbandingan, misal perbedaan orang kuliah dan nggak kuliah kayak gitu. Nah, itu termasuk salah satu tren dari foto ini, di mana terjadi konflik yang akhirnya memutuskan bahwa semua itu sama, tergantung dari kita yang memandangnya. Dan ini juga menghasilkan peraturan baru, di mana Papua tetap menjadi wilayah Indonesia. Nanti ayo jelaskan lagi tadi apa? Ya, dijelaskan ya apa tadi? Ini fotonya tentang apa? Yang keras. Tentang dari aparat Indonesia yang mengajak kompromi dari Papua untuk Melakukan perjanjian perdamaian. Ada contoh lain, 4 supporter Kanjuruhan itu juga termasuk teori konflik, di mana yang tahu gimana ceritanya? Coba Kanjuruhan gimana? Aku pasti tahu, Kak mungkin tahu. Antara supporter ya antara supporter dengan aparat kepolisian. Awalnya dari supporter masuk ke lapangan dan aparat bertindak menembakkan gas air mata sementara. Nah, itu akhirnya menimbulkan suatu peraturan baru, yaitu dari supporter kemudian dalam masuk stadion lagi sama ketat kawalannya dari steward dan sekarang polisi nggak boleh masuk ke lapangan oh berarti sekarang polisi nggak boleh masuk ke lapangan. di luar tim. Di luar tribun bisa. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, contoh yang lebih viral ya, yang lebih kalian kenal itu tadi tragedi Kanjuruhan, di mana tragedi itu banyak yang meninggal ya karena antara supporter bola dan juga aparat negara, dan akhirnya menimbulkan peraturan baru sesuai yang diomongkan oleh David tadi. Nah, itu ada peraturan baru di mana
boleh melihat tim lawan. Iya. Tidak boleh melihat tim lawan ketika bermain. Kayak gitu. Nah, itu contoh dari teori konflik. Itu relate di kehidupan kita sehari-hari, di mana seringkali peraturan ada ketika adanya konflik. Contoh lainnya di dekat kita. Di sini boleh bawa make up nggak? Nah, mungkin itu tidak langsung tidak diperbolehkan. Pasti ada alasan sebelumnya, ada konflik yang terjadi sebelumnya. Oke, lanjut kita istirahat dulu sebelum SPT-nya tepuk ya. Nah, semangat, nggak boleh lemes. Kalau nggak ada yang mau usul, mau speaking apa? Apa tuh? Kamu joget dong? Ada yang mau usul? Siapa? Yuk, aku katanya mau senam yuk. Mau senam kan? Kasih pembukaan. Oke, SPG-nya tepuk semangat aja ya. Walaupun udah besar, tapi itu nggak apa-apa. Kalian kan harus tetap semangat. Tahu ya, tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, lanjut ya. Kita ke tugas kelompok. Kita ini ada berapa siswanya? 34 ya berarti. 34 dibagi jadi 4 kelompok. Berhitung ya. Hitung. Ya, jangan nanti. Enggak, kalau kursinya jangan diubah, tapi tetap nanti 4-4 gitu loh. Apa itu ya? 4 kemana? Udah gini aja, 4 enggak dibagi 4. 3 berapa? Yuk, sini aja Nano. Ini ya, per deret ya. Kuat nggak per deret yang 6? Yang 9 bisa nggak? Lihat dong. Lihat apa? Kuatlah. Oke, ya, per deret ya. Silakan ini kelompok 1 cowok-cowok, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Mau pindah apa mau tetap gini? Gini ya, kalau tetap berarti harus maksimal ya hasilnya ya. Ini cowok semua loh. Tadi aman. Yang cewek gimana? Oke, berderet. Hadapnya jadi satu di belakang, di belakang. Biar bisa diskusi di belakang. Di depan dan di belakang. Di depan dan di belakang. Yo, di belakang. Belakang. Ada di Mau tak tapi nih. Kamu salting dah. Nah, ini udah jadi ya. Golongan 4 kelompok dalam satu kelas, oke. Nah, nanti ibu kasih kasus, ibu kasih konflik yang ada di sekitar kita dari berita. Udah ibu sediakan. Itu masing-masing kasus berbeda. Apa tujuannya? Biar kalian jadi tahu pembandingnya apa sih? Ini tuh termasuk konflik apa? Ini teori apa? Terus faktor penyebabnya apa? Kayak gitu. Nah, nanti dipresentasikan. Oke? Waktu diskusinya 20 menit ya, kurang nggak? Karena banyak yang
Oh, terus carilah proses perubahan sosial yang terjadi di Jember tersebut. Jadi yang pertama kalian cari inti dari peristiwa itu. Itu sebenarnya peristiwa apa? Kalian rangkum. Terus terjadi perubahan apa di dalam peristiwa itu? Terus habis itu proses perubahannya itu gimana? Mungkin dari awalnya profesi itu cuma ada guru, pramugari dan lain-lain. Sekarang ada konten kreator, ada editor capcut, terus ada editor video YouTube dan lain sebagainya. Yang ketiga, bintang, analisis latar, termasuk jenis teori konflik apa yang terjadi dalam masalah atau sumber berita tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke, silakan perwakilan kelompok maju untuk scan barcode. Jadi kelompok 4 maju satu, scan barcode. Nomor 3, nomor 2, nomor 2 aja maju. Nomor 2, nomor 3, sini. Ini yang cara ini siapa perwakilan sini? Ayo maju. Maju sudah. Ya, nah. 2, 1, nomor 3. Satunya sini. 1, 2, 3, 4. Sudah. Tergantung barcode-nya keluarnya apa? Punya bintang apa? Berarti cawapres, wapres. Ini disesuaikan isinya ya. Font blogger. Ini font blogger ini. Yang logo sini? KN. Oke, ini skema ya. Ibu ulangi, kelompok pojok IKN itu perubahannya gimana? Kelompok ini skena, kelompok ini food vlogger, yang terakhir ini apa? Wapres, cawapres. Yo, silakan diskusi. Penilaiannya ada 4, dinilai dari kecepatan, ketajaman analisis, teamwork. Jadi kalau ada yang mengerjakan lapor ke ibu, teamwork dan keaktifan serta sumber lain. Dari yang berita ibu kirim tadi, kalian bisa cari sumber lain yang lebih menguatkan pendapat kalian. Oke, jadi berpikir kritis. Yang kedua ini lingkupnya luas ya. Ini yang pertama kalian bedah dulu itu tentang apa. Yang kedua dibandingkan perubahan yang dulu dan sekarang itu apa. Terus prosesnya seperti apa. Oke, yuk mulai diskusi. Nanti presentasi. Dalam buat bernik.
ini dianalisis, itu masuk ke teori apa, namanya teori apa, kenapa ke teori itu. Oke kan? Jenis teori perubahan sosial apa? Ditulis loh. Ditulis ya, nanti digumulkan ya. Tulis dong. Apa? Yang intinya nanti dikembangkan sendiri. Karena tulis di sini yang belakang kelihatan nggak? Sini, ini kelihatan. Ya, gimana? 1,1. Tapi kalau mau ditulis di catatan juga lebih baik. Bebas. Ya, gimana? Ini yang nomor 2 saya pecah. Yang lampunya bintang kelihatan nggak? Yang pertama, ringkasan atau kronologi kasus. Yang kedua, perbandingan perubahan yang terjadi. Sebelumnya gimana, sekarang gimana. No versus oh. Lalu proses perubahan sosialnya apa? Terus analisis teori perubahan apa yang terjadi dan kaitkan dengan teori. Nah, kayak apa ini loh? Bobot ini. Yo, maju yo.
Mereka yang halo. Di sekolah atau di kantor, sekarang banyak profesi yang udah di luar kayak gitu. Nah, kalau yang proses perubahan, gimana kok bisa dilakukan itu? Prosesnya gimana? Mulai ada teknologi, mulai ada bahkan kalau YouTube itu digaji pakai dolar, itu bisa dimasukkan. Kalau TikTok ada GIF itu juga termasuk ya, itu bisa dimasukkan. Ya. Gimana ya tentang ceramah SKS? Dari yang ditulis, analisis dari perubahan apa yang terjadi. Terkait dengan teori, masuk teori apa? Terus dikaitkan kenapa kok teori ini yang dipilih? Silakan didukung dengan judul lain. Nanti di sini
Cepat ya. Bisa enggak? Presentasinya bisa enggak? Siapa Mas? Iya, katanya semua berdua. Mau bintang kan sudah tahu. Tapi mau ambil lagi. Iya, tahu Bapak bicara. Yang proses perubahan sosial itu ada cepat, lambat, ya. Ingat kan? Cepat, lambat, kecil, besar, direncanakan, tidak direncanakan, struktural, proses.
Iya sih. Ini loh rumahku ya apa ya? Apa sih ya? Ini loh tambahin satu.
Jadi kelompok ini sesuai dengan namanya IKN. Jika yang ditulis itu dari susahnya, nanti apakah bersumpah? Ditentukan siapa yang maju. Semua nggak apa-apa, kita dapat 4 ya nggak apa-apa. Jadi kelompok subscriber. So, yo.
food blogger. Misalnya untuk yang pertama ada penjelasan dari websitenya. Jadi dari artikelnya itu sebenarnya tentang food blogger yang saat ini tren lagi kan. Dulu pernah ada udah dari lama itu udah pakai food blogger tuh. Jadi food blogger itu profesi yang fokusnya itu mereview makanan dari restoran, dari kayak kaki lima atau makanan-makanan yang snack-snack gitu loh, pokoknya makanan atau minuman yang mereka review gitu loh, yang dianggap ke dibikin dengan format video. Kalau dulu itu biasanya ditampilin ke acara TV gitu loh. Jadi dulu tuh banyak banget acara-acara TV yang tentang kuliner dan mereka tuh memilih dengan bener-bener kayak jelas banget gitu loh, sampai mereka tuh bisa tahu itu dimasaknya pakai bumbu apa aja, rasanya itu seperti apa tuh benar-benar dijelaskan secara detail. Terus seiring berjalannya waktu, sekarang tuh banyak banget lagi food blogger, tapi pindah ke media massa kayak di TikTok, di YouTube, di Instagram gitu. Nah, tapi sayangnya mereka itu tuh kebanyakan cuma jual gimmick. Banyak banget food blogger itu karena berlomba-lomba pengen kelihatan personalnya itu paling hebat, jadi pada jual gimmick yang istilahnya bisa keluar dari etikanya food blogger. Kayak dulu itu ada yang namanya food blogger Magdalena. Jadi dia itu kalau mereview itu tuh bilang kalau harus gratis karena nanti itu bakal rame karena dia punya subscriber yang banyak. Dan harusnya itu kan nggak boleh gitu bayar. Terus sekarang video baru kayak tadi dimention terus sama Ayu hal kayak itu bikin etika. Jadi dia memang sengaja dengan tagline Halola itu untuk kayak mencuri perhatian dari viewers itu biar bisa rame. Nah, padahal kalau dulu itu ada yang namanya Bondan Widarno sama Benu Guru. Jadi mereka tuh di acara Trans TV gitu. Mereka tuh bener-bener jelasnya tuh detail banget, bener-bener detail banget sampai mereka tuh bisa tahu bumbunya yang dipakai buat masak makanan itu apa. Mereka juga punya ciri khas buat mencari perhatian, tapi nggak kayak yang sekarang. Mereka tuh punya tagline. Kalau Bondan bilang itu dia punya kata maknyus. Terus kalau Benu dulu itu punya kata basis, dan setiap review itu mereka ngikutin kata itu gitu. Terus ada kalau dulu itu menjelaskan rasa bumbu yang sekiranya digunakan, sejarah makanan tersebut, hingga menyambungkan ke beberapa makanan lainnya. Kalau sekarang itu kebanyakan sekarang menyantap makanan, menggambarkan deskripsi rasa, lalu selesai dengan menggambarkan terlalu sederhana tentang makanan tersebut. Juga menjual gimmick seperti porsi makanannya sangat banyak, sambal yang banyak, penilaian tergantung proses perubahan sosialnya tergantung cepat karena seiring perkembangan teknologi banyak profesi yang beralih mengikuti tren masa kini. Salah satunya adalah blogger yang dulunya dimulai dari TV sekarang pindah ke media sosial seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. dan yang terakhir adalah yang terakhir itu termasuk di karena sejak zaman ini itu sudah ada profesi blogger yang lama dilakukan oleh Bondan Widarno dan Bondan Widarno ini bisa menjelaskan cita rasa bumbu yang menarik atau setidaknya yang digunakan. Terus sejarahnya dari makanan tersebut juga menggambarkan cita rasa makanan dengan detail secara muncul lagi profesi ini dengan sekarang muncul lagi profesi ini dan adanya perubahan akibat perkembangan
TikTok ataupun Instagram. Nah, sebagian food blogger zaman sekarang menjual gini demi memberikan kesenangan untuk pemilik warung atau restoran. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Ya, terus kelompok pojok kelompok IKN. Silakan nama IKN. Jangan dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi, Langsung aja. kali ini kelompok IKN bakal bawain topik yang menarik. Apa? Ayo. Pemerintah berharap pemindahan ibu kota itu membuat pembangunan tidak lagi berpusat. Jadi pembangunan tidak lagi berpusat di daerah Jawa sama Jakarta, tapi juga menyebar ke daerah lain. Lalu buat perbandingan perubahan yang terjadi. Oke, kenapa kok pemerintah itu memilih jadi Kalimantan itu jadi target ibu kota selanjutnya? Dikarenakan ibu kota yang sekarang ada yaitu Jakarta itu tidak memadai lagi sebagai ibu kota negara, dikarenakan ada banyak hal yang terjadi di kota Jakarta, kayak perangan penduduk yang tidak terbatas, terus polusi udara yang semakin tinggi polusinya, lalu ada juga kemungkinan di mana Jakarta itu bakal tenggelam. Nah, kenapa yang dipilih itu Kalimantan? Karena Kalimantan itu terutama di IKN ini termasuk wilayah yang bencananya itu tinggi banget, dan dia itu juga bisa jadi kota yang sentral untuk jadi kota pemerintahan aja. Jadi di IKN ini gak hanya akan terfokus kepada kota sebagai bisnis kayak kemarin di Jakarta, tapi ini bakal jadi kota untuk pemerintahan aja. Fokuskannya ya sesuai dengan fungsi ibu kota yang di negara lain. Prosesnya ini yang pertama direncanakan. Rencana pembangunannya KN ini teori pada tahun 2019. Lalu pembangunan tahap pertama berlangsung pada tanggal 2012 hingga 2024. Kemudian proses pembangunan kedua adalah pembangunan infrastruktur, dan yang ketiga adalah proses pembangunan yang besar. Jadi secara besar ini dikarenakan setelah diresmikannya IKN, kemungkinan besar perubahan sosial akan terjadi dalam skala yang besar. Jadi perubahan sosial di sana akan terjadi dalam skala yang besar. Terus analisis perubahan yang terjadi dan dikaitkan. Analisis yang terjadi itu teori evolusi dikarenakan perkembangan akal budi manusia sadar bahwa Jakarta tidak memadai untuk dijadikan ibu kota negara. Yang kedua ada teori konflik. Kita tahu sendiri kalau teori konflik itu ya yang diakibatkan oleh karena masalah-masalah konflik lah, masalah-masalah masyarakat. Oke. Kenapa sih kok IKN itu masuk ke dalam teori konflik? Yang pertama, lain dan tidak bukan, pertama kota Jakarta itu terlalu padat populasi. Nah, di sini disebutkan bahwa jumlah penduduk
sensus atau survei pada 2019 menunjukkan sebesar 56,5% masyarakat Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan di pulau lainnya itu kurang dari 10%. Lalu yang kedua ada PCI bersih. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2017, Jawa mengalami krisis air yang cukup parah. Ada daerah yang termasuk indikator berwarna kuning yang artinya mengalami tekanan ketersediaan air, seperti contohnya di daerah Jawa Tengah. Lalu yang ketiga ada pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi. Pada tahun 2013 di Jakarta itu menempati peringkat 10 kota terpadat di dunia. Lalu pada 2017 itu turun jadi peringkat ke-9, naik ke-9 kota terpadat di dunia. Lalu yang kelima, seperti yang sudah disebutkan teman saya tadi, Reza, kalau Jakarta itu rawan akan bencana alam. Jadi sekitar 50% wilayah Jakarta itu memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan. Ya, kalau kalian ya lihat berita atau lihat video TikTok itu banyak yang menyimpulkan kalau Jakarta itu akan tenggelam karena dia tidak akan lama lagi lah. Makanya itu. Selain itu, wilayah Jakarta juga terancam aktivitas gunung api, yaitu Gunung Krakatau dan Gunung Gede, dan potensi gempa bumi dan tsunami. Oke, tepuk tangan. Terima kasih ya. Oke, kelompok skena. Yang mau skena perwakilan 4. Siapa? Ayo, nggak usah tujuan, cepat maju. Ayo, boleh semua, boleh 4, wes. Nah, gimana? Kalau bisa 4 atau 5 aja, yuk. Ayo. Waktunya. Ayo. Yuk, sini. Oke, silahkan langsung. Komunitas yang memiliki minat dan aktivitas yang sama, seringkali dalam bidang seni, musik, atau lifestyle. Anak muda bergabung dengan skena untuk mencari identitas diri dan mengeksplorasi minat mereka. Lalu ada dengan perubahan jadi kalau dulu memiliki peran yang terbatas, kalau sekarang teknologinya dapat digunakan untuk produksi digital, komunitas online, serta kreativitas dalam teknologi berkembang. Nah, ini proses perubahan sosial ini ada pengaruh teknologi dan globalisasi, terus perubahan sosial dan budaya. Ini tuh termasuk perubahan yang cepat.
kita membahas tentang teknologi batas usia betul. Oke. Ayo. Jadi kita membahas perubahan syarat usia capres dan cawapres, wewenang pembentukan UU. Kronologi singkatnya itu perubahan jadi Ayo, apa? Jadi perubahan itu awalnya Mahkamah Konstitusi itu menolak perubahan undang-undang tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Tapi pada pasal 116 ini pemilu tetap membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Asalkan berarti dapat sebagai kepala daerah yang memilih mengalami oleh karena itu batas usia presiden, batas usia calon presiden dan calon wakil presiden bisa dilakukan dan dapat disesuaikan dengan undang-undang. yang kedua perbandingan perubahan yang terjadi dari masalah tersebut. Jadi perubahan perbandingannya itu sendiri dulu itu pemilihan itu ada batas usianya minimal 40 tahun. 40 tahun itu pun juga ada seleksinya, jadi harus pintar banget, pengalamannya harus banyak. Nah sedangkan sekarang itu naik banget, kayak Gibran itu usianya belum sampai 40, masih muda, tapi dia bisa lolos menjadi wakil presiden yang mungkin ada golongan. Ya. Oke, lanjut. Ketiga, proses. Proses yang besar karena keuntungan peraturan menjadi wapres dan cawapres sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Tetapi karena pemilu dengan wapres yang usianya tidak sesuai dengan minimal usia menjadi wapres dan cawapres. Ini membuat masyarakat bertanya-tanya memilih dengan memilih dinasti. Oke. Teorinya? Teori konflik karena ya dengan dihasilkan dan pilpres dan cawapres terpilih, sedangkan di sisi lain masyarakat juga berkonflik karena perbedaan pandangan atau pendapatan mereka tentang urusan yang Oke, tepuk tangan. Oke, selamat duduk. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Itu review sekilas ya. Yang pertama, jadi kasus yang kita bahas yaitu food blogger, di mana sebenarnya ini profesinya udah ada dari dulu. Contohnya Pak Bondan yang sering lihat di Trans TV, itu review makanan, dia bener-bener review bumbunya apa, terus sama rasanya gimana dan lain-lain. Sedangkan sekarang yang di sosial media, yang di sosial media itu mereka cenderung lebih ke makan besar, mukbang seperti itu. Jadi tidak mengutamakan esensi dari apa makanan yang direview. Terus ini karena sebagai gimmick, betul. Sekarang ada sosial media yang penting itu laku ya di pasaran. Terus prosesnya cepat, betul, karena adanya apa? Teknologi. Jadi prosesnya cepat dan teorinya siklus, benar. Karena ini dulu sudah ada dan berkembang. Oke, lanjut. IKN pembangunan yang tidak sentris, betul, karena Jakarta itu sudah terlalu ramai atau padat. Bahkan tadi kelompok cowok bagus banget presentasinya, ditambahi data-data. Jadi kalau kalian bisa pergi banyak presentasi, ditambahi data-data angka. Contohnya kayak tadi tahun 2017 mengalami kenaikan berapa persen jumlah penduduk. Nah itu contoh nanti saat kalian skripsi itu sangat dibutuhkan karena itu data mutlak namanya. Itu tidak buatan sendiri. Kalau cuma ngomong itu namanya data argumen subjektif. Kalau didukung angka itu namanya data objektif, gitu ya.
Terus kepadatan penduduk udah direncanakan betul karena sudah dibangun dari bertahun-tahun ya, terstruktur, ada prosesnya dan juga besar. Kenapa besar? Karena ini nanti kalau jadi maka banyak yang akan pindah dan juga tidak menjadi wilayah sentris lagi. Yang terakhir teori evolusi benar, karena pemikiran manusia semakin berkembang, akal budinya ingin kehidupan yang lebih layak, dan juga konflik karena Jakarta sudah terlalu banyak konflik atau permasalahan. Lanjut, UU Wapres Cawapres awalnya ditolak, akhirnya diterima oleh MK karena alasan dinasti politik katanya, tapi itu masih dipertanyakan. Prosesnya besar karena berpengaruh oleh banyak dan konflik, menjadikan konflik sebagai UU yang baru. Dan yang terakhir skena ini kalangan kalian ya, anak skena mulai mencari identitas dan mengeksplor bakat dan menjadi komunitas yang berbasis digital. Dulu sudah ada, sekarang berkembang ditambah dengan digital ini tadi, akhirnya mengalami globalisasi yang cepat dan siklus karena dulu sudah ada dan sekarang kembali berkembang. Oke, jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bisa beri kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Ayo, yang bisa ngasih kesimpulan siapa? Boleh angkat tangan, kalau nggak ada yang angkat tangan ditunjuk. Ya, Kevin. Kevin, berdiri. Tadi 3 teori apa aja gitu? Kita akan dulu. Yuk. Kita dari dulu bahasa apa aja? Jadi hari ini kita membahas tentang perubahan sosial. Yang pertama ada teori revolusi. Nah, teori revolusi ini ditentukan oleh proses pengembangan akal budi manusia. Contohnya Seperti tadi, termasuk teori revolusi. Oke, lanjut. Dan yang kedua ada teori siklus. Teori siklus ini perubahan sosial bisa terjadi pada rakyat tidak direncanakan atau tidak diarahkan. Ya, contohnya Teori siklus ini seperti yang ada skena. fashion. Oke, lanjut. Dan yang ketiga ada teori konflik. Nah, teori konflik ini perubahan sosial tidak terjadi dalam proses. Kita dari proses ya. Oke, tepuk tangan buat Kevin. Oke, terima kasih. Nah, untuk tugas akhirnya, prosesnya, ini tadi kan kelompok. Nah, nanti silahkan kalian ulas kembali tentang teori ini sesuai dengan tema ini tadi, tapi secara mandiri. Ya, secara mandiri. Kalian ulas lagi, tapi secara mandiri. Jadi, tadi kan kalian satu kelompok 1. Sekarang 1 anak 4. 1 anak 4. 4-nya dibahas. Gak perlu panjang-panjang, yang penting singkat, padat, berisi. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Tinggal 1 menit ya. Mungkin itu saja dari Bu. Buat tugasnya jelas? Dikumpulkan, berarti kita ketemu hari Kamis, jam terakhir ya, di buku tulis masing-masing. Itu saja dari Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Ya, jangan langsung kami kembali ke tempatnya. Itu mana tempatnya? Oh ya, sudah kembali dulu. Ini habis ini istirahat toh? Ya. Kembali ke tempat masing-masing dulu. Ayo, jangan rame-rame pindahnya. Wah,